Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid Raya Nur Hidayah yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita laksanakan kajian Jumat subuh yang insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas yakni sebab-sebab pengampunan dosa yang dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Abdullah Sya'rani, dan kami meminta kepada seluruh jamaah yang hadir via Zoom atau via offline untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Jemaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas sebab-sebab pengampunan dosa, karena ampunan dari dosa-dosa ini merupakan ganjaran yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Diiming-imingi siapa yang melakukan suatu amalan ini dan itu, maka ganjarannya akan mendapatkan ampunan dosa dari yang lalu dan yang akan datang. Sering kita mendapati dalil dari Al-Quran maupun hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sering. Jemaah rahimakumullah, eh, bahkan ketika salah seorang ulama terkenal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid, itu kan banyak. Tapi yang beliau sebutkan dijadikan bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Beliau hanya menyebutkan satu di babnya, bahwa keutamaan tauhid menghapuskan dosa-dosa. Padahal keutamaan tauhid itu banyak. Misalnya akan mendapatkan syafaat, akan dimasukkan ke dalam surga, ya, dan lain sebagainya, memperoleh keamanan di dunia dan di akhirat. Tapi beliau hanya menyebutkan satu keutamaan tauhid, yaitu menghapuskan dosa-dosa. Kenapa? Karena nggak mungkin orang dimasukkan ke dalam surga kalau dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah, pasti tempat kembalinya adalah surga. Begitu. Makanya, ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya mengetahui malam nanti itu adalah Lailatul Qadar, apa sebaiknya saya pinta kepada Allah?" Ya, kita kan tahu malam Lailatul Qadar itu kalau doa dikabulkan oleh Allah, mustajab. Makanya Aisyah bertanya, mumpung di waktu mustajab,
apa yang sebaiknya saya pinta kepada Allah? Ternyata Nabi SAW menjawab, mintalah ampunan atas dosa-dosamu, yaitu dengan mengucapkan Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan kandungannya memohon ampunan dan pemaafan dari Allah. Itu yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan mintalah surga? Tidak. Tapi Nabi nyuruh Aisyah apa? Mintalah pengampunan darinya. Ya. Karena apa? Otomatis kalau dosa-dosamu diampuni oleh Allah, maka kamu akan meraih surganya. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Ya. Kenapa Nabi mengajarkan Aisyah, mintalah pengampunan atas dosa-dosamu? Karena kita sadar banyak dosa. Itu sudah menjadi sunnatullah. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Pasti pernah terjatuh dalam kesalahan. Bahkan termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sekalipun. Sehingga ada surat yang turun sebagai teguran atas kesalahan yang beliau lakukan. Misalnya di surat At-Tahrim, ya, di surat Abasa, ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ini sunnatullah. Bahkan kata Nabi SAW, walidzi nafsi biyadih, law lam tuznibu la dhahaballahu bikum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, maka aku akan membinasakan kalian. Ya. Wala ja'a biqaumin yuznibun. Dan aku akan mendatangkan satu kaum yang lain yang dia akan berbuat dosa. Kemudian dia memohon ampunan atas dosanya itu, lalu aku pun mengampuni dosa mereka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Tapi jangan dijadikan alasan untuk melegalkan dosa. Ah, saya wajar berbuat dosa. Kenapa? Karena ada hadis seperti ini. Bukan itu maksudnya. Ya. Dan terus apa? Hikmah dari ketetapan Allah, setiap manusia berbuat dosa. Termasuk orang-orang yang beriman. Bahkan. Jawabannya adalah di antara hikmah ketetapan Allah seperti itu supaya kita tidak ujub, ya, tidak bangga diri, tidak merasa suci. Karena ujub itu dapat menggugurkan amalan saleh, ya. Di antara yang dapat menggugurkan amalan saleh kita ketika kita ujub. Beda dengan orang yang terjatuh dalam dosa. Dia tidak akan ujub. Masa ada ujub dengan kemaksiatannya? Ya, kalau orang yang terjerumus ke dalam dosa, dia tidak akan menganggap dirinya hebat. Dia tidak akan menganggap dirinya suci. Justru dia akan sadar bahwa dirinya sangat lemah, mudah tergoda oleh bisikan syahwat, bisikan syaitan, ya. Dan orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia akan merasa terhina, ya, dalam kubangan kemaksiatannya itu, sehingga
mendorongnya untuk apa? Bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara hikmahnya. Kenapa setiap manusia Allah tetapkan pasti terjatuh dalam dosa supaya tidak apa? Ujub. Kemudian dengan berdosa seseorang akan lebih mengerti sebagian dari Asmaul Husna, keagungan nama-nama Allah. Kan Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha menerima taubat, Al-Afu, Maha memaafkan, ya, As-Sittir, Maha menutupi aib, Al-Halim, ya, Maha menunda siksaan, hukuman, azab. Ini kan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Dosa yang dilakukan hambanya. Iya. Nah, itulah jamaah azani Allah wa iyyakum di antara hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, justru Allah akan binasakan kalian dan Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka akan melakukan dosa, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang dia lakukan itu, sehingga Allah pun mengampuni mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dosa yang dilakukan manusia itu sangat banyak ragamnya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, memakan harta riba, membunuh, memakan harta anak yatim. Ini dosa-dosa besar. Ya, dan ada dosa kecil. Ya, dosa kecil. Makanya ada disebut besar, berarti ada yang kecil. Tapi jangan anggap remeh dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus, bisa membesar sebesar gunung, menggunung bahkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u yaumal qiyamati nasan minal muslimin. Nanti pada hari kiamat akan datang manusia dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Dia datang dengan membawa dosa yang menggunung. Iya, nggak jaminan seorang muslim itu tidak berbuat dosa. Nah, tapi kita yakin sekalipun dosa yang dilakukan oleh manusia itu menggunung, rahmat Allah lebih luas lagi, lebih besar lagi dari itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya meliputi seluruh makhluk, ya. Apalagi malaikat pun mengakui luasnya rahmat Allah, bahkan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Lihat di sini digandengkan antara rahmat Allah dan ilmunya. Sebagaimana ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, ya kan? Tidak ada yang terluput dari ilmu dan pengetahuan Allah. Artinya Allah mengetahui semua keadaan makhluknya dimanapun dia berada. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, demikian pula dengan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah rahmat Allah juga meliputi para pendosa? Jawabannya iya, karena keumuman ayat tadi. Kalau orang yang beriman, ya, yang memang mereka berusaha mendapatkan sebab-sebab datangnya rahmat Allah, itu kan jelas dengan amal saleh yang mereka kerjakan, seperti kita nih duduk di sini, ya, i'tikaf di masjid, duduk di majelis ilmu,
Ini juga sebab turunnya rahmat Allah dan kita berharap mendapatkan itu. Iya, karena memang Rasulullah SAW menyebutkan majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Iya. Terus sampai dikatakan Allah akan diputi rahmat atas mereka. Nah, itu kan jelas untuk orang yang beriman dan beramal saleh karena memang mereka menempuh sebab-sebab turunnya rahmat Allah. Nah, sekarang para pendosa, orang yang berbuat dosa, maksiat, apakah tetap mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya iya. Padahal mereka kan orang-orang yang melakukan sebab-sebab datangnya murka Allah. Mereka membangkang perintah Allah. Mereka menerjang larangan-larangan Allah. Tapi mereka pun masih mendapatkan rahmat dari Allah. Pertanyaannya, apa bentuk rahmat Allah kepada para pendosa itu? Iya, dijelaskan oleh para ulama, di antara rahmat Allah kepada para pelaku dosa, pelaku maksiat adalah yang pertama, Allah menutupi aib mereka. Allah tutupi dosa-dosa mereka. Iya, apalagi kalau memang dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Itu di antara rahmat Allah. Makanya tadi di antara nama Allah Asmaul Husna adalah As-Sittir. Apa artinya Sittir? Yang maha menutupi dosa hambanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya dosa dan maksiat itu punya bau, ada aromanya, kayak kentut gitu kan ada baunya, mungkin nggak ada orang yang mau duduk dekat dengan kita. Iya, kita aja nggak nyaman kalau duduk di dekat orang yang bau badan, bau ketiak, bau ketek. Kalau seandainya dosa ada efek bau, mungkin nggak ada yang mau duduk. Tapi Allah tutupi di antara dampak dosa nggak menimbulkan hal seperti itu. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika seseorang dimuliakan oleh orang lain, dihormati, disegani, itu sebetulnya bukan karena kemuliaan dia, bukan karena kehebatan dia dalam beramal, tapi karena apa? Karena Allah tutupi aibnya, Allah tutupi dosa-dosanya. Jelas? Nah, ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang pada akhirnya dibongkar aibnya oleh Allah? Nah, itu karena sudah terlalu parah dan sudah terlalu sering dia melakukannya. Biasanya orang kalau baru melakukan dosa pertama kali ditutupi oleh Allah. Tapi kalau sudah terlalu sering, sudah terparah, akhirnya dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, bentuk rahmat Allah kepada para pendosa adalah dengan ditutupi dosa-dosanya di dunia. Kemudian apa lagi? Di antara rahmat Allah, Allah tidak mengazab, menyiksa si pendosa ketika dia berdosa, ketika dia melakukan dosa, ketika dia sedang bermaksiat. Padahal bisa saja Allah, mudah bagi Allah langsung mengazab setiap pendosa di saat berbuat dosa. Mudah bagi Allah mengirimkan azabnya kepada orang-orang yang sedang bermaksiat. Tapi kalau seandainya setiap pelaku dosa langsung disiksa, dikirimkan azab, tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini. Seorang makhluk pun, manusia pun. Bahkan Fir'aun yang paling parah dosanya, kezalimannya, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia.
Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah Allah langsung mengirim halilintar menyambar dia? Padahal bisa. Ternyata tidak. Justru yang Allah kirimkan adalah Musa dan Harun untuk mengingatkan dia, mendakwahinya. Nah, itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada para pendosa. Tidak diazab ketika dia sedang berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, di antara rahmat Allah adalah dengan memberikan siksaan atau musibah atau ujian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Apa kata Allah? Seperti belakangan ini banyak musibah, banjir bandang, banjir besar, ya. Itu supaya mereka merasakan akibat dosa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, dan supaya mereka kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada jalan yang benar. Ini yang ketiga. Jadi, kalaupun Allah mengirimkan ujian, musibah, tujuannya adalah agar para pendosa itu sadar sehingga kembali kepada Allah. Dan yang keempat, ini akan menjadi topik bahasan singkat kita. Di antara rahmat Allah kepada para pendosa adalah Allah menyediakan amalan-amalan yang dengannya kalau dikerjakan ganjarannya adalah diampuni dosa. Ya, sebesar apapun dosamu, setinggi apapun. Nah, ini yang keempat. Di antara rahmat Allah, Allah menyediakan amalan-amalan yang dikerjakan, yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba akan menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa hamba tersebut, ya, sebanyak apapun dosanya. Ya, apa saja itu? Banyak ya, tapi kita hanya akan sebutkan apa yang dibawakan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau menyebutkan 10, tapi beliau rinci ada 4 sebab ketika kita masih di dunia sebelum meninggal, ada 3 sebab setelah kematian seseorang. Jadi bukan hanya apa ketika hidup, ketika kematian seseorang pun ada hal-hal yang menjadi sebab diampuni dosa dia. Nah, terus tiganya lagi apa? Nanti setelah hari kiamat. Loh, ternyata Allah sediakan sebab-sebab pengampunan dosa itu, ya, bukan hanya di dunia. Yang pada akhirnya apa? Kalau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, barulah Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Makanya tadi saya katakan di awal, kenapa Allah dan Rasulnya sering menyebutkan ganjaran pahala amalan berupa ampunan dosa. Jawabannya, karena orang tidak mungkin masuk surga kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah. Iya. Siapapun yang mendapatkan jaminan ampunan dosanya, pasti Allah masukkan dia ke surga. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena ada di Al-Quran di surat Fatah. Al-Fatah. Iya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, gitu kan? Iya. Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang.
Ini kalimat jaminan dari Allah bahwa beliau pasti masuk surga. Gitu. Apa saja itu perinciannya? Yang pertama, 4 sebab di dunia. Sebab orang itu sebelum meninggal dunia. Ya, yang pertama adalah taubat. Taubat. Oh ini sering kita tahu lah kalau taubat. Cuma masalahnya, kalau diperhatikan di surat At-Tahrim, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan orang beriman itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini kan jelas perintahnya. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Terus apa kelanjutannya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubatmu Allah akan ampuni dosa-dosa kamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Lihat, didahului penyebutan ayyukaffira ankum sayyiatikum, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, baru disebut wa yudkhilakum, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga, ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan seterusnya. Nah, kalau yang ngerti bahasa Arab, ini ada kata asa yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mudah-mudahan. Ini kan kata yang menunjukkan tidak pasti. Ya, kok mudah-mudahan? Berarti nggak pasti Allah ampuni orang yang taubat. Ya, sama kita kalau ada orang datang nanti ya. Iya ya, mudah-mudahan saya bisa datang. Ah, nggak pasti nih. Kenapa? Mudah-mudahan. Ah, begitu juga di ayat ini. Beda dengan orang kafir. Ketika Allah menyuruh mereka taubat, qul lil ladzina kafaru, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, iyan tahu kalau mereka berhenti dari kekafirannya, taubat masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf. Pasti Allah ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kalau orang kafir kok dipastikan? Kalau orang beriman mudah-mudahan, gitu kan? Apa kata para ulama tafsir? Ya, ada beberapa pendapat. Iya, pendapat pertama mengatakan, kenapa Allah menggunakan mudah-mudahan taubatmu diterima dan Allah akan ampuni dosa-dosamu? Karena taubat itu terkait dengan syarat, gitu ya. Dan tidak setiap orang yang bertaubat memenuhi persyaratan. Kalau dia terpenuhi syarat-syaratnya, pasti Allah akan ampuni. Karena Allah nggak mungkin ingkar janji. Makanya kalau mau taubat betul-betul, ya penuhi syarat-syaratnya. Ya, yang kita sudah ketahui. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Allah menggunakan kata asa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dengan taubatmu itu sebagai isyarat bahwa mengampuni dosa seorang hamba itu bukan kewajiban Allah. Ya, artinya tidak ada yang mewajibkan Allah. Sehingga Allah mengampuni dosa hambanya itu karena karunia darinya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, kenapa Allah menggunakan kata asa, mudah-mudahan taubat mau diterima, supaya kita tidak terlalu pede, terlalu pede, akhirnya ujub, ya, sehingga hilang rasa takut akan siksa neraka. Seakan-akan sudah pegang tiket surga.
Itulah tiga hikmah kenapa di surat At-Tahrim ketika Allah memerintahkan orang beriman agar taubat, terus dengan taubat mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Jelas? Apa saja tadi? Pendapat pertama kata para ulama karena taubat terkait dengan syarat. Kalau ada orang cuma bilang taubat saya, tapi nggak pernah meninggalkan dosa, masih melakukannya, tidak pernah menyesalinya, ya, maka gimana akan diterima taubat orang yang seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua apa? Mengampuni dosa seorang hamba bukanlah kewajiban Allah. Ya. Tapi Allah mengampuni hamba itu karena karunia dan rahmatnya. Dan yang ketiga, isyarat agar orang yang taubat jangan terlalu pede, apalagi sampai ujub. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, au yastaghfir fayaghfirullah. Ini yang kedua, istighfar. Lah, bukannya taubat itu juga istighfar? Beda. Makanya kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Apa perbedaannya? Ya, ada beberapa pendapat yang menyebutkan perbedaan istighfar dan taubat. Yang pertama, kalau taubat ada batas waktu, ya kan? Selama ajal belum sampai kerongkongan, belum sekarat. Makanya Fir'aun, dia sebetulnya taubat, tapi telat ketika sudah ditenggelamkan di lautan. Dia mengucapkan, amantu bi Rabbi Musa. Itu Fir'aun tuh. Aku taubat, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi udah terlambat. Iya, ini menunjukkan taubat ada batas waktu. Kalau istighfar nggak ada. Walaupun orang yang sudah meninggal dunia, yang namanya istighfar kan dimohonkan ampunan, ya, masih bisa dimohonkan ampunan oleh anaknya, oleh kerabatnya. Saya rasa sering dengar ya, orang tua yang pesan ke anak-anaknya, kalau bapak mati, bakar jasad bapak, setelah hangus, tumbuk sampai halus, lalu taburkan sebagian di laut, sebagian di pegunungan bersama hembusan angin. Dia pikir nggak mungkin ada kebangkitan. Ternyata Allah perintahkan laut dan bumi mengumpulkan partikel-partikel debu sehingga dia bangkit menjadi sosok yang seperti awal, dan Allah tanya, apa yang menyebabkanmu berwasiat seperti itu? Ternyata dia menjawab, karena rasa takutku kepadamu ya Rabb. Akhirnya Allah ampuni dosa-dosa dia. Itulah 10 sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian, semoga menjadi motivasi buat kita ya agar berupaya menghapus dosa-dosa kita dengan sebab-sebab yang tadi telah disebutkan. Namun penyebutan 10 bukan batasan, ya, hanya yang disebutkan oleh penulis. Nah, tafadhalu, barangkali ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, tafadhal. Pak, saya Pak Saril nih. Tadi kita nggak dengar Pak yang 10 itu karena putus Pak dari yang orang apa yang Zoom online nih. Oh ya, Tolong Pak diulangi Pak yang 10 itu apa? Maaf. yang ke-10, au yarhamuhu arhamur rahimin. Dia mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi betul-betul hanya rahmat Allah semata. Karena dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Walaupun dia kehidupannya banyak dosa-dosa, tapi selain syirik. Yang tadi hadisnya, seorang ayah berwasiat ke anaknya ketika mati, agar jasad ayahnya dibakar. Gitu ya. Terus sampai gosong. Setelah hangus, ditumbuk menjadi abu. Ya, kemudian ditaburkan sebagiannya di lautan, sebagiannya di pegunungan. Ya, tapi ternyata di hari kiamat Allah perintahkan bumi dan lautan mengumpulkan kembali partikel-partikel debu itu, dan berdirilah dia sosok yang utuh. Dan Allah bertanya kepadanya, ya,
apa yang mendorongmu berwasiat seperti itu kepada anak-anakmu? Ternyata orang itu menjawab, makhafatuka ya Rabb, karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Akhirnya dengan rahmatnya Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke surga. Begitu Pak. Jadi yang ke-10 adalah apa? Mendapatkan rahmat. Mulai satu Pak sebetulnya. Maaf kita nggak dengar mulai satu Pak. Tadi ada putus sebentar itu. Oh, Mulai nomor satu maaf Pak. Ya, diulang. ah, Ya, ya, ya. Mulai baik. awal, mulai awal. Ya, Jadi ada 10 tempat di dunia mumpung masih hidup. Yang pertama taubat dan penuhi syarat-syarat taubat. Harus ikhlas karena Allah, meninggalkannya, bertekad tidak mengulanginya, menyesalinya, masih ada waktu, belum habis waktunya, ya. Kalau terkait dengan hak orang, kembalikan. Ini yang pertama, taubat. Yang kedua, istighfar. Dan kita tadi sebutkan perbedaan taubat dan istighfar. Yang ketiga, perbanyak amalan saleh, ya. Apapun itu, ibaratnya amalan saleh air suci dan dosa ibarat najis yang sedikit. Kemudian yang keempat apa? Sabar ketika diuji oleh Allah dengan berbagai musibah. Karena itu caranya Allah membersihkan kita dari dosa. Ya, makanya kita kalau dengar orang, saya si fulan sakit, kita ucapkan apa? Yang disunahkan, la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa. Semoga sakitnya itu membersihkan dia dari dosa-dosa. Itu 4 sebab di dunia. 3 sebab ketika orang sudah meninggal. Yang pertama doa dari kaum muslimin, apalagi yang dekat hubungan dengannya. Yang kedua, berbagai peristiwa yang dialami di dalam kubur, ya. Yang kedua doa ya, apa kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup. Dan yang ketiga, berbagai peristiwa yang terjadi di alam kubur. Ya, seperti tadi ada fitnah kubur, ada himpitan kubur, ada kegelapan di dalam kubur, dan termasuk ada azab kubur. Itu juga menghapus dosa-dosa dia. Itu 3 setelah kematian seseorang. Sedangkan 3 lainnya setelah hari kiamat. Pertama syafaat, dapat syafaat, ya. Nah, kemudian yang kedua, berbagai peristiwa ketika hari kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari mendekat. Itu pun bagian dari caranya Allah membersihkan dosa-dosa si hamba. Dan yang terakhir, rahmat dari Allah semata dia dapatkan. Begitu Pak. Semoga terima jelas. kasih Pak. Ya, barakallahu fiik. Cukup, cukup Pak. Ya, Baik, cukup? Ya. sebelum tutup mungkin ada pertanyaan ya. Nah, kalau nggak ada mungkin terakhir ya mungkin ada tambahan dari Bapak Syahrir. Kepadanya kami Ya, terima persilakan. kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengar ya? waalaikumsalam. Dengar, dengar. Salam. Dengar Pak. Pak Ustadz dan para jemaah yang dimuliakan Allah. Eh, ini benar-benar merupakan kurnia Allah tentang ya pengetahuan hari ini ya. Itulah menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu ya luar biasa. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kita ya untuk tidak ya eh, melaksanakan hal yang tadi disampaikan itu sebetulnya. Banyak jalan keluar. Tapi kembali itu kan literasinya, Pak. Jadi ini kayaknya penting kita sampaikan karena banyak orang itu menganggap bahwa ya karena pengetahuannya nggak ada, tidak pernah mendapatkan ya dakwah ini tentunya ya kelapangan berpikirnya nggak ada. Artinya cara dia melihat apa namanya yang berkaitan dengan kasih sayang Allah itu sebenarnya luar biasa. Jadi selagi kita mari bersyukur bahwa ya tidak ada apa namanya alasan untuk tidak ya masuk surga sebetulnya kalau kita memahami semua. Tapi demikian Pak, jadi kasih sayang itu sebenarnya rupa sehingga mari kita terus ya artinya melaksanakan apa-apa yang tadi disampaikan itu Pak.
dan menjauhi apa-apa yang tadi dilarang, saya pikir. Terima kasih ya. Demikian dari pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah semua beri keberkahan kepada kita semua insya Allah. Amin. Begitu kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Saril, terima kasih Pak Saril. Terima Ya. kasih Pak Sarir, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.